Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film absurd berjudul Ski Shark yang dirilis pada tahun 2021. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang kembalinya eksperimen rahasia Nazi berupa hiu terbang raksasa yang dikendalikan oleh para zombie super. Monster buatan ini dilepaskan ke seluruh dunia untuk menebar teror. Lalu bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pesawat kelas eksekutif yang terbang dari Greenland menuju Islandia. Awalnya suasana tampak tenang, namun tiba-tiba berubah ketika seorang anak melihat sesuatu di balik awan yang mengikuti pesawat mereka. Sekejap kemudian, muncullah kawanan hiu terbang yang ditunggangi oleh tentara Nazi. Salah satu dari mereka menembakkan alat khusus hingga menembus badan pesawat, lalu masuk ke dalamnya. Sang pilot dan kopilot pun terbunuh di mangsa hiu terbang itu. Sementara para penumpang dibantai oleh tentara Nazi zombie dengan sangat brutal. Di antara mereka, ada seorang wanita zombie yang terlihat sangat tangguh, membantai penumpang dengan cara kejam hingga akhirnya menjebol jantung seorang pria. Setelah pembantaian berakhir, kelompok itu pergi meninggalkan pesawat yang akhirnya jatuh. Sementara itu di kota, berita pembajakan pesawat mulai merabak dan dikabarkan sebagai ulah teroris. Lalu, diperkenalkanlah seorang pria jenius bernama Dr. Richard. Selama bertahun-tahun, ia meneliti serum abadi bernama K7B yang membuatnya tetap hidup hingga berusia 115 tahun. Kini Richard bersama putrinya, Angelique, tengah membicarakan hilangnya sebuah pesawat dari radar. Namun Richard tampaknya sudah mengetahui sesuatu, sehingga ia mengalihkan pembicaraan dengan menyinggung penemuan kapal perang Nazi berusia ratusan tahun di kutub Arktik. Sebelumnya, Richard telah mengirimkan tim untuk melakukan observasi yang dipimpin oleh Diabla, adik Angelique, bersama seorang pengemudi bernama Weber. Diabla sempat menghubungi rekannya yang sudah sampai duluan di kapal misterius itu melalui video call. Namun ia malah mendapati mereka lagi main-main. Tak lama kemudian, zombie Nazi muncul di kapal itu membantai mereka berdua dengan kejam. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh Diabla melalui video call. Ia pun langsung menyelinap masuk ke dalam kapal untuk mencari rekannya. Di sana ia menemukan banyak bangkai pesawat tua berumuran ratusan tahun. Namun nasib rekannya berakhir tragis. Tubuhnya malah dijadikan sebagai santapan hiu oleh para zombie Nazi. Semakin jauh menjelajah, Diabla terkejut melihat ruangan luas seperti laboratorium yang penuh dengan mayat tentara Nazi tergantung sebagai bahan uji coba. Ia merekamnya untuk dikirim kepada Richard. Diabla Richter. Find speed from the Arctic. Tetapi Richard justru dimarahi dan disuruh pergi dari tempat mengerikan itu. Tetapi Diabla menolak karena ingin menyelamatkan rekannya, hingga akhirnya ia diserang oleh dua zombie Nazi. Untungnya ia berhasil melawan. Meski tak lama kemudian, kerumunan zombie lain datang bersama hiu-hiu mereka. Ternyata kapal itu adalah markas besar Nazi, tempat para tentara menyuntikkan serum khusus agar hiu-hiu mereka memiliki kekuatan luar biasa.
Dalam kepanikan, Diabla sempat terperangkap dan disuntik serum di dadanya. Namun ia masih mampu bertahan hingga akhirnya melompat keluar dari kapal dan bergantungan di tebing. Setelah kejadian itu, sang komandan zombie Nazi memerintahkan pasukannya untuk mengaktifkan program rahasia yang membuat markas besar mereka tersembunyi jauh di perut bumi. Scene kemudian beralih ke keadaan Amerika yang kini digambarkan makmur berkat penemuan serum biru milik Richard. Serum itu dicampurkan ke berbagai makanan dan mampu meregenerasi sel rusak, sekaligus menyesuaikan diri dengan DNA tiap manusia. Sejak saat itu, rakyat tidak lagi kelaparan, bahkan penyakit pun jarang ditemukan. Sementara itu, Diabla tersadar di laboratorium Richard. Sang ilmuwan menjelaskan bahwa ia sudah mengirim tim untuk menyelamatkannya. Terungkaplah pula bahwa Richard adalah ayah dari Diabla dan Angel. Meski tubuh Diabla pulih, perlahan ia mulai merasakan keanehan kilasan peristiwa terakhir ketika dirinya disuntik terus menghantui pikirannya. Malam itu saat makan bersama, Diabla bertanya mengapa serum yang sama juga ditemukan di markas zombie Nazi. Mendengar pernyataan itu, Richard pun mengisahkan asal mula semuanya melalui kilas balik ke tahun 1944. Pada masa itu, Nazi membutuhkan senjata superior demi memperluas kekuasaan. Seorang ilmuwan bernama Dr. Kemmler mengembangkan proyek rahasia bernama Himmelforce. Ia kemudian mengundang seorang komandan tentara, Persekal Herman, yang tengah menghadapi kesulitan dalam perang Afrika. Saat bertemu, Kemmler memperkenalkan penemuan barunya yaitu serum K7B, hasil penyempurnaan dari serum lama K7C. Serum ini mampu meregenerasi sel rusak hingga membuat penggunaannya awet hidup dan jauh lebih kuat. Lebih mengerikannya lagi, jika disuntikkan pada mayat, maka jasad itu bisa hidup kembali seperti manusia normal. Untuk mendukung visinya, Kemmler juga mengembangkan pesawat anti-gravitasi berbentuk hiu mesin. Dengan armada ini, mereka dapat bergerak bebas di laut maupun udara. Visi Nazi kala itu jelas meraih kemenangan abadi dengan pasukan hidup kembali. Herman yang terkesima pun menyetujui proyek tersebut. Namun sayangnya, percobaan pertama gagal total dalam pertempuran Stalingrad hingga menewaskan Herman. Setelah kegagalan itu, Kemmler berusaha memperbaiki proyeknya dengan melibatkan Richard, yang ternyata orang Jerman. Setahun kemudian, tepatnya 1945, Kemmler justru berkhianat. Ia berniat menjual serum ke negara lain demi menyelamatkan diri ketika Jerman terdesak. Richard pun yang murka berusaha menghentikannya, tetapi malah ditembak oleh Kemmler. Untungnya, ia masih memiliki serum cadangan yang menyelamatkan nyawanya. Kemmler pun melarikan diri ke Argentina, sedang Richard kabur ke barat sebelum akhirnya tertangkap oleh tentara Amerika. Di tangan Amerika, Richard membuktikan jasanya. Ia membantu mengembangkan teknologi roket canggih sekaligus membongkar rahasia kelam Jerman mengenai serum tersebut. Karena kontribusinya besar, Richard diberi kepercayaan untuk mengembangkan serum baru dengan tujuan menghancurkan proyek Himmelforce milik Kemmler yang diyakini telah terkubur selama 70 tahun di kutub. Namun kenyataan berkata lain, proyek itu ternyata masih berjalan dan mulai meneror jalur udara hingga kini. Mendengar pengakuan ayahnya, Diabla dan Angel terkejut sekaligus kecewa. Mereka menyadari bahwa serum biru yang kini menjadi kebanggaan Amerika ternyata berasal dari Jerman, negara tempat kelam ayah mereka berasal. Tak lama kemudian, berbagai media menyiarkan kabar tentang ledakan bom berantai di sejumlah negara. Awalnya, hal itu dikira ulah teroris, namun kenyataannya adalah serangan hiu terbang yang dilengkapi roket penghancur. Menyadari ancaman itu, Richard segera mengaktifkan satelit militer untuk memerintahkan pasukan Amerika menyerang balik. Dengan bantuan Angel dan Diabla, ia berhasil menghubungi presiden, para menteri, komandan, hingga seorang ahli hiu asal Jepang bernama Dr. Katsubi. Mereka pun mulai menyusun rencana menghadapi kawanan hiu yang semakin banyak dan bisa menghilang begitu saja. Dari hasil analisis, Richard menyimpulkan bahwa hiu-hiu itu kemungkinan besar memang sengaja dikembangbiakan.
Dr. Katsubi kemudian menawarkan solusi, yakni membalikan impuls sonar yang dimiliki hiu langit tersebut agar kemampuan tak kasat matanya bisa dinonaktifkan. Presiden akhirnya mengambil langkah tegas dengan memblokir seluruh akses penerbangan untuk menghindari korban lebih lanjut. Namun 5 hari setelah keputusan itu, perekonomian dunia mulai runtuh akibat ekspor-impor yang terhenti. Sementara itu, Angel dan Diabla bersiap dengan pesawat perang yang sudah dilengkapi oleh pemancar sonar. Dalam prosesnya, mereka berkenalan dengan pasukan sekutu dari Inggris dan Prancis. Meski demikian, Angel mulai menyadari ada yang janggal pada kondisi Diabla. Diabla sendiri mengaku tubuhnya semakin lemah karena hanya demam. Adegan kemudian bergeser ke sebuah bandara internasional di Eropa. Di sana, semua jadwal penerbangan dibatalkan, membuat penumpang menunggu dalam kepanikan. Anehnya, salah satu jadwal penerbangan tiba-tiba kembali aktif, padahal bandara lain masih dalam status larangan terbang. Hal itu tentu saja membuat banyak orang senang, hingga pesawat tersebut akhirnya lepas landas. Namun belum lama terbang, kawanan hiu mendeteksi pergerakan di udara dan langsung menyerang. Para zombie nasi ikut mendarat di bagian pesawat, menjebol atapnya, bahkan melempar sang pilot keluar untuk dimakan hiu. Tak berhenti sampai di situ, hiu lain menembakkan panah berikat kawat tajam ke badan pesawat, lalu menariknya hingga pesawat terbelah bersama ratusan penumpang yang tewas mengenaskan. Bersamaan dengan itu, pesawat perang yang ditumpaki oleh Diabla sampai di lokasi. Mereka segera melepaskan alat kejut untuk melumpuhkan kawanan hiu. Sayangnya, serangan itu hanya membuat hiu pingsan sementara, karena serum yang disuntikan sebelumnya membuat mereka bangkit kembali. Dalam kondisi genting, Marseille, seorang tentara asal Inggris, memberikan Angel obat penawar untuk Diabla. Ia sadar bahwa otak Diabla perlahan dikuasai zombie nasi akibat serum yang sudah masuk ke tubuhnya. Di sisi lain, pesawat komersial tak terselamatkan dan akhirnya jatuh. Angel yang curiga segera menghubungi Richard untuk menanyakan alasan penerbangan sipil bisa disetujui. Richard pun mengungkapkan bahwa ia sengaja membiarkan satu bandara beroperasi sebagai umpan agar zombie nasi keluar dan mudah dilacak. Namun Richard juga memperingatkan, keberadaan Diabla yang terinfeksi bisa memancing musuh untuk mengepung mereka kapan saja. Sementara itu, sebuah kapal hiu raksasa zombie nasi bersenjata lengkap terlihat sedang bergerak menuju ke Amerika. Pemerintah pun segera menghubungi Richard untuk menanyakan alasan mereka datang menyerang. Saat itulah Richard mengungkapkan fakta bahwa serum yang telah ia sebar ke seluruh rakyat Amerika ternyata justru memancing zombie-zombie nasi itu. Mereka mengira para pengguna serum adalah bagian dari spesies mereka. Bedanya, Richard sengaja mencampurkan obat penawar ke dalam serum tersebut agar rakyat tidak ikut bermutasi menjadi zombie. Namun kabar baru yang ia terima membuat keadaan semakin genting. Hiu-hiu zombie itu ternyata semakin kuat, sehingga Richard tidak punya pilihan lain selain mengerahkan pasukan rahasianya yang selama ini ia sembunyikan di Vietnam. Proyek pasukan rahasia itu dikenal sebagai Mayat Hidup, sebuah eksperimen yang bermula pada tahun 1946 setelah Amerika yang mengalami kekalahan di Korea dan Vietnam. Saat itu, Richard mengembangkan serum khusus untuk menghidupkan mayat hingga pada tahun 1968 rencananya matang dan ia kembali membantai penduduk di hutan Vietnam demi membalaskan dendam kekalahan Amerika. Dengan suplai penuh dari militer, ia memindahkan laboratoriumnya ke hutan Vietnam. Di sana, Richard menanamkan neuron ke otak tentara yang sudah mati. Jika berhasil dihidupkan, maka otak mereka akan terhubung langsung kepadanya sehingga bisa ia kendalikan. Sayangnya uji coba itu gagal total karena sinyal penghubung antara dirinya dan tentara tersebut selalu terputus. Kini dalam keadaan terdesak, Richard terpaksa mengeluarkan senjata pamungkas yang ia rancang bertahun-tahun. Ia mengeluarkan seekor hiu megalodon bersenjata lengkap yang ia kendalikan sendiri. Pertarungan pun pecah. Megalodon milik Richard dengan cepat melahap hiu-hiu kecil milik Nazi.
Sementara itu, di dalam pesawat, Diabla yang sudah sepenuhnya terinfeksi, kini otaknya menyatu dengan para zombie Nazi. Di dalam pesawat, para zombie berniat merebut tubuh Diabla sehingga terjadi pertarungan sengit. Tragisnya, Diabla yang sudah sepenuhnya menjadi zombie justru membunuh timnya sendiri. Beruntung Angel segera datang dan menyuntikkan penawar ke leher Diabla, sehingga ia berhasil diselamatkan. Sementara itu, pertempuran hiu di luar terus berlangsung. Pada harinya, Megalodon Richard berhasil mengalahkan seluruh hiu Nazi. Good job, everybody. Sementara Diabla pun kembali sadar. Semua orang merasa lega atas kemenangan ini. Di sini, Richard memutuskan untuk pensiun dan bersumpah tidak akan menggunakan serumnya lagi untuk memperpanjang hidup. Namun, cerita ini ditutup dengan adegan mengejutkan. Di markas Arktik, ribuan zombie Nazi tiba-tiba bangkit, bersiap untuk menjajah dunia. Terungkaplah bahwa semua itu dikendalikan oleh race keempat yang memakai alat pengendali sama persis dengan milik Richard. Lalu, film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Skisha. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.